Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang transformasi geometri. Di sini kita punya untuk segitiga ABC yang terletak pada koordinat kartesius, dan di sini kita punya diberikan titik sudutnya ada A, B, dan C. Kita kerjakan untuk soal yang pertama terlebih dahulu. Kita diminta untuk melukis segitiga DEF yang menjadi hasil translasi dari segitiga ABC sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Dan kita juga diminta untuk menentukan koordinatnya. Perhatikan bahwa translasi dilakukan sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Maka kita punya vektor translasinya adalah min 3 lalu 2. Perhatikan bahwa min 3 ini muncul karena digeser sejauh 3 satuan ke kiri. Jadi untuk ke kiri di sini tandanya negatif, namun untuk ke kanan positif. Lalu untuk yang 2 ini muncul karena digeser 2 satuan ke atas. Jika di sini digesernya ke atas, berarti 2-nya positif. Namun jika ke bawah, berarti nantinya ada tanda negatif. Karena dalam kasus ini kita punya ke kiri dan ke atas, berarti kita punya di sini min dan positif. Selanjutnya perhatikan bahwa jika misalkan kita punya titik P dengan koordinat XP, YP, kita lakukan translasi dengan vektor translasinya adalah AB. Maka bayangannya adalah PXN dengan koordinatnya adalah XP plus A, YP plus B. Atau dapat kita tuliskan bahwa titik P dengan koordinat XP, YP ditranslasi dengan vektor translasinya AB, kita punya bayangannya adalah PXN dengan koordinatnya adalah XP plus A, YP plus B. Maka dalam kasus ini kita juga dapat tentukan untuk hasil translasi dari setiap titik sudut pada segitiga ABC. Jadi di sini perhatikan bahwa titik A, titik B, titik C kita translasi hingga nanti kita mendapat titik D, titik E, dan titik F. Jadi kita mulai dari titik A yang koordinatnya adalah 1,2, kita akan lakukan translasi dengan vektor translasinya tadi kita punya adalah min 3 lalu 2, berarti di sini menjadi 1 plus min 3, 2 plus 2. Ini adalah koordinat dari titik D, di mana koordinat titik D berarti menjadi min 2,4. Selanjutnya, titik B kita punya koordinatnya adalah 4,1. Kita lakukan translasi dengan vektor translasi yang sama juga. Kita dapati bayangannya adalah titik E, berarti koordinatnya menjadi 4 ditambah min 3, 1 plus 2, yaitu 1,3. Selanjutnya kita punya titik C dengan koordinat 3,3. Kita lakukan translasi dengan vektor translasi min 3, 2. Maka kita punya titik F sebagai bayangannya. Koordinatnya adalah 3 ditambah min 3, 3 ditambah 2. Berarti titik F koordinatnya adalah 0,5. Jadi di sini kita juga dapat ilustrasikan berdasarkan gambar. Perhatikan bahwa kita punya untuk koordinat kartesius sebagai berikut. Dan kita sudah gambarkan untuk setiap titik A, B, C maupun D, E, F tepat sesuai dengan koordinat yang kita sudah temukan tadi. Dan di sini kita punya awalnya segitiga ABC. Lalu, sekarang perhatikan bahwa ketika kita translasi untuk titik A sejauh 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, berarti kita punya untuk panah atau vektor translasinya adalah seperti ini. Maka nanti kita dapat di titik D. Begitupun dari titik B, kita lakukan translasi dengan vektor translasi yang sama. Jadi sebenarnya di sini untuk panjang dan arahnya sama, berarti seperti ini kita punya untuk titik E sebagai bayangannya. Begitupun titik C, jika kita gunakan vektor translasi yang sama, kita dapati bayangannya titik F. Jadi kita punya titik D, titik E, titik F, dan ketika kita hubungkan, kita punya segitiga DEF sebagai hasil translasinya. Kita sudah kerjakan untuk soal yang nomor 1, berikutnya kita akan berpindah ke soal nomor 2. Sekarang kita diminta untuk melukis segitiga GHI yang merupakan hasil rotasi dari segitiga ABC dengan pusat 0,0, dan di sini sudut putarnya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan bahwa rotasi ini dilakukan terhadap pusat 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena di sini berlawanan arah jarum jam, maka tanda sudutnya adalah positif atau plus. Sementara ketika diputarnya ini searah jarum jam, berarti sudutnya menjadi min. Jadi misalkan 90 derajat searah jarum jam, berarti menjadi min 90 derajat. Namun dalam kasus ini kita punya plus. Perhatikan bahwa misalkan kita punya titik P dengan koordinat XP, YP, kita lakukan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinatnya min YP, XP. Atau dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi kita punya titik P yang dirotasi terhadap titik pusat 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat. Kita punya bayangannya adalah P aksen dengan koordinatnya seperti ini. Maka kita juga dapat lakukan hal yang sama terhadap titik A, B, dan C. Sehingga kita punya bayangannya nanti titik G, titik H, dan titik I. Kita punya untuk titik A yang koordinatnya adalah 1,2, kita lakukan rotasi dengan kriteria yang kita punya, berarti bayangannya menjadi di sini min 2,1.
Dan berikutnya, untuk titik B dengan koordinat 4,1 kita lakukan rotasi. Kita dapati bayangannya adalah titik H dengan koordinatnya berarti min 1,4. Dan di sini untuk titik C, koordinatnya kita punya 3,3, kita lakukan rotasi. Kita dapati bayangannya adalah titik I dengan koordinat min 3,3. Maka dapat kita ilustrasikan juga melalui gambar. Perhatikan bahwa kita punya untuk awalnya, untuk titik A, B, C, lalu titik G, H, dan I yang sudah kita punya koordinatnya. Dan di sini, perhatikan bahwa kita lakukan rotasi seperti ini, yaitu terhadap titik pusat titik 0,0, di mana ini adalah titik 0,0 atau titik pangkal. Jadi kalau kita perhatikan, di sini kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kita punya panahnya seperti ini, sehingga nantinya kita akan punya bahwa untuk titik G ada di sini. Lalu kita lakukan hal yang sama juga terhadap titik B, kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka kita dapati nanti untuk bayangannya adalah titik H. Begitupun untuk titik C, kita lakukan rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kita dapati bayangannya titik I. Maka perhatikan bahwa yang awalnya kita punya segitiga ABC seperti ini, kita akan dapati bayangannya adalah segitiga GHI yang menjadi seperti ini. Sampai jumpa di soal berikutnya, co-friends.